Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Wakil Menteri Keuangan yang hadir hari ini, Bapak Suhasil Nazara, Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Bapak Margo Yuwono, Kepala BPS, Bapak Sunarso, Ketua Himbara dan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Bapak Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Royke Tumilar, Direktur Utama Bank Negara Indonesia, Bapak Haru Kusma Harigo, Direktur Utama Bank Tabungan Negara, serta tentu para hadirin yang saya hormati. Ketangguhan, adaptif, dan kolaboratif menjadi kunci bagi kita semua untuk melalui berbagai tantangan dan bangkit menjadi momentum kemajuan di berbagai lini pada masa pandemi ini. Dan ini kita bisa lihat keseharian yang terjadi di masyarakat yang terus membangun optimisme. Hari ini saya kemarin bertemu dengan Aksal Tuna Daksa yang kini kuliah jurusan teknik informatika di STIMIK Tasikmalaya. Dengan dukungan teknologi dan lingkungan yang inklusif, dia terus semangat untuk menyelesaikan studinya. Juga saat saya menu Pak Bromo, nasabah KUR BRI, pemilik warung pisang goreng yang terdampak pandemi. Namun Pak Bromo bisa survive karena beradaptasi dengan berjualan secara online. Ketangguhan ini saya lihat juga saat beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi dan menyapa karyawan-karyawan Kementerian BUMN dan tentu para pegawai BUMN yang sedang menjalani masa isolasi mandiri dan tentunya didukung oleh Satgas di masing-masing lembaga. Hasil dari ketangguhan dan kolaborasi yang telah berjalan dapat kita rasakan. Hal ini tergambar dengan laporan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah bangkit di kuartal kedua 2021 yang berada di level 7%. Pertumbuhan ini menggambarkan arah pemulihan ekonomi sudah berada di jalur yang tepat. Tidak hanya mengandalkan belanja pemerintah, tetapi juga didorong gerakan dan sinergi mesin-mesin pertumbuhan lainnya, yang menunjukkan hasil nyata konsumsi rumah tangga di 5,9%, investasi di 7,5%, ekspor 31,8%. Namun, kita tetap harus waspada, karena faktor varian virus Delta ini memiliki penularan yang sangat cepat. Belum lagi mutasi virus yang juga cepat melahirkan varian-varian baru, sehingga hal ini tentunya menjadi disrupsi bagi sektor ekonomi yang terus terpengaruh selama pandemi COVID-19 masih berlangsung saat ini. Terlebih laju untuk menuju Indonesia bekerja dan Indonesia tumbuh masih sangat tergantung pada kemampuan kita mewujudkan step pertama, yaitu Indonesia sehat, yang bisa kita capai jika kita disiplin terhadap protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, dan meningkatkan testing, tracing, dan treatment, dan tentunya yang tidak kalah penting di protokol kesehatan adalah memakai masker. Ada beberapa faktor yang selama ini dijalankan secara kolaboratif di lingkungan BUMN yang berkontribusi pada pertumbuhan ini, dan tentu perlu terus dilakukan menjadi momentum pemulihan ekonomi. Antara lain, pertama, BUMN menjadi mitra strategis pemerintah bersama Kementerian Keuangan dengan juga pemerintahan daripada kementerian lain untuk mencapai target pemulihan ekonomi nasional, baik secara langsung melalui bantuan sosial ataupun sistem perbankan. Menyalurkan bantuan sosial mulai dari program Keluarga Harapan, bantuan beras Bulog, hingga kartu prakerja. Hingga Mei 2021, Himbara telah melakukan penyaluran stimulus untuk PEN tercatat sebesar 370 triliun. Ini di luar restrukturisasi kepada tentu 51,77 juta penerima. Sedangkan realisasi restrukturisasi kredit Himbara atas debitur terhadap COVID-19 sampai sebanyak 3,43 juta debitur. PLN juga memberikan diskon listrik bagi 32,6 juta pelanggan dengan realisasi 5,47 triliun.
Kementerian BUMN telah melakukan konsolidasi BRI, Pegadaian PNM dalam menjangkau usaha ultramikro dan UMKM guna memastikan segmen ultramikro dan UMKM tetap mendapatkan akses pendanaan di masa pandemi ini. Himbara telah menyalurkan KUR untuk UMKM dengan total nilai 341 triliun, serta melakukan restrukturisasi kredit untuk segmen UMKM dan korporasi dengan total nilai sebesar 95 triliun sepanjang tahun 2020 hingga Juli 2021 ini. Hal ini tentu kami lakukan untuk meringankan beban debitur dan tentu masyarakat yang terdampak COVID-19. Kedua, BUMN juga melakukan sinergi dan terobosan untuk mengakselerasi usaha mewujudkan Indonesia sehat melalui program vaksinasi secara masif dan mendukung penanganan COVID-19 bersama Kementerian Kesehatan dan juga berbagai kementerian lain. Bio Farma sesuai dengan penugasan yang diberikan mengamankan pasokan vaksin baik untuk program pemerintah maupun vaksin gotong royong. Untuk membantu program percepatan vaksinasi, BUMN telah menyelenggarakan sentra vaksinasi bersama di berbagai tempat, baik dengan yang TNI, baik dengan langsung dengan masyarakat dan juga pemerintah daerah. BUMN juga menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit BUMN, melakukan konvensi di asrama haji dan wisma atlet, serta rumah sakit pendidikan menjadi RS khusus penanganan COVID. Alhamdulillah pagi ini Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Modular Pertamina di Tanjung Duren yang merupakan sinergi sejumlah BUMN. Dalam 1 bulan kami berhasil mengalihfungsikan lahan kosong menjadi rumah sakit ekstensi keempat khusus untuk pasien COVID-19 dengan kapasitas 305 tempat tidur yang terdiri dari atas tempat tidur isolasi, tempat tidur high care unit, dan insentif care unit. Selain itu, rumah sakit ini juga memiliki 22 ruang rawat maternal ICU yang selama ini tentu banyak ibu-ibu kesulitan. Dan non-ICU khusus untuk anak-anak dan bayi yang selama ini juga menjadi hal-hal yang harus kita support. Sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik. BUMN sesuai dengan penugasan sedang bekerja sama dengan TNI juga untuk melakukan penyediaan paket vitamin dan obat isoman gratis untuk membantu rakyat Indonesia. Ketiga, saya terus memastikan untuk job creation dan menjaga iklim investasi menjadi hal-hal sebagai berikut. BUMN membuka kesempatan kerja untuk generasi muda, talenta terbaik Indonesia, termasuk juga saudara putra-putri Papua dan juga para penyandang disabilitas. Di antaranya untuk perusahaan seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, Hutama Karya, Kimia Farma, PNM, Telkom, Pelindo, dan lainnya. Kita coba membuka lapangan kerja. BUMN juga menarik investasi asing dari perusahaan global senilai 2,1 miliar untuk proyek gasifikasi batu bara yang nantinya akan menyiap 10.000 tenaga kerja seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya juga terus memastikan mendorong terciptanya ekosistem green economy melalui eco lifestyle yang bertujuan untuk menciptakan tempat tinggal yang lebih baik bagi generasi masa depan. Salah satunya dengan membentuk Indonesia Baterai Corporation yang akan berperan dalam ekosistem electric vehicle dengan fokus bisnis dari hulu ke hilir, mulai dari pembuatan baterai, electric vehicle, energy storage system, hingga baterai recycling yang dengan berpartner dengan pemain global dengan estimasi investasi 14, miliar US dollar. Selain itu, BUMN juga bekerjasama dengan Indonesia Investment Authority. Kebetulan saya bersama Ibu Menkyu merupakan salah satu pengawas di situ. Dan ini bertujuan untuk menghimpun pendanaan dan investor terhadap proyek-proyek strategis BUMN dengan mengakselerasi proses daripada investor matching, baik melalui tematik, fund maupun master fund. Dan tentu harapan sinergi ini akan mengoptimalisasikan nilai-nilai dari aset BUMN sehingga transparan dan juga bisa dilihat daripada peningkatan investasinya dan tentunya yang terpenting pembangunan infrastruktur tanpa hutang. Ibu dan Bapak sekalian, saya percaya BUMN sebagai lokomotif pemulihan ekonomi dan pembangunan harus terus membangun ketangguhan dan pertumbuhan agar bisa mendorong ekonomi yang tumbuh dan Indonesia yang tangguh. Sehingga walau ada reorientasi roadmap BUMN hingga tahun 2024,
agenda restrukturisasi dan transformasi BUMN harus tetap dijalankan. Pembentukan holding-holding BUMN tetap berjalan, di mana pembentukan holding ini untuk menciptakan nilai tambah, efisiensi, dan penguatan supply chains. Inovasi bisnis model agar tetap kompetitif, baik saat COVID maupun pasca COVID. Saya juga menekankan bahwa kepemimpinan teknologi harus kita lakukan dan kita juga menjalin kerjasama research and development dengan universitas dan lembaga pendidikan terbaik di Indonesia. Dalam pengembangan talenta, saya juga memastikan kesetaraan gender terjadi, di mana target BOD wanita sebanyak 15% dan juga kita harapkan 25% di tahun 2023 dan BOD milenial hingga 5% pada saat ini dan 10% di tahun 2023. Bagi saya, generasi Z bukanlah beban dan ancaman, tetapi justru menjadi inspirasi, energi, membawa inovasi, dan penggerak kemajuan transformasi di BUMN. Generasi muda harus diberikan kesempatan, tidak hanya sebagai eksekutor, tetapi sebagai pemikir dan juga pemimpin. Bapak Ibu sekalian, saya berharap momentum pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2020 sangat baik, perlu dijaga momentumnya oleh semua kalangan yang bisa mendukung daripada pertumbuhan ekonomi ini. Kita adalah bangsa yang tangguh, saya optimis kita bisa bekerja sama dan saling berkolaborasi untuk melalui berbagai tantangan ke depan dan menjaga ketangguhan ekonomi kita di kuartal-kuartal mendatang. Apresiasi saya bagi CNBC dan Hibara dan juga tentu para pimpinan yang hadir dari sini, dari BU dan Kementerian Keuangan dan BPS dalam menjalankan webinar ini. Semoga menghasilkan gagasan dan sinergi yang baru untuk ekonomi yang tumbuh dan Indonesia yang tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keynote speech dari Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia.